TNI tidak perlu berbisnis karena sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025. Sedangkan yang kaitan dengan AUKUS, saya memang tidak bisa memberi kepastian jawaban karena Amerika pun melarang Iran untuk memperkaya nuklir. Jadi kita tidak bisa, kau melarang orang tapi kau sendiri punya nuklir. Bisa ditanyakan kepada TNI, berapa bintang 3, berapa bintang 2, berapa bintang 1 yang dipenjarakan. Kita tidak melihat siapa-siapa. Jadi kalau soal peradilan militer, itu bukan persoalan yang mudah. Kita lakukan itu. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya. Unsur yang bisa mengganggu transformasi pembangunan kita ini, yaitu yang namanya deep state. Deep state ini 19 Mei 2026 menjadi panggung bagi sebuah pernyataan lugas dan berani. Di depan Komisi 1 DPR RI, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin tidak hanya bicara soal pertahanan, tapi soal harga diri bangsa. Beliau membedah 3 klaster krusial: ancaman, kemampuan, dan hubungan luar negeri. Tapi yang membuat seisi ruangan terdiam adalah keberaniannya menyentuh isu sensitif, mulai dari gurita pengusaha nakal yang mengatur regulasi hingga pengambil alihan aset negara secara paksa dari tangan-tangan yang tak berhak. Syafri Syamsuddin memberikan sinyal kuat, Indonesia tidak sedang main-main dengan kedaulatannya. Salah satu poin paling panas adalah bagaimana Menhan menyoroti hilangnya kekayaan alam kita akibat illegal mining yang dibiarkan selama puluhan tahun. Beliau mempertanyakan, bagaimana mungkin ada negara yang jadi eksportir timah terbesar tapi tak punya sumber daya alamnya? Siapa yang bermain? Tak hanya itu, soal Selat Malaka, posisinya sangat kristal. Selat Malaka, saya sudah berkoordinasi dengan counterpart saya. Beliau menegaskan kepada Amerika Serikat dan dunia bahwa Selat Malaka adalah urusan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Titik. Tidak boleh ada intervensi asing yang menjadikannya seperti Selat Hormuz. Bagaimana nasib para jenderal yang melanggar hukum? Dan apa sebenarnya strategi Indonesia menghadapi ancaman cyber war yang kian nyata? Mari kita simak pernyataan lengkap dan tegas dari Menhan Syafri Syamsuddin dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI berikut ini. Stay tune. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 1 selaku pimpinan rapat. Saya akan menjawab 15 pertanyaan ini dengan membagi 3 klaster. Klaster yang pertama yang berkaitan dengan ancaman, klaster yang kedua yang berhubungan dengan kemampuan, dan klaster yang ketiga yang berhubungan dengan luar negeri. Yang pertama yang berkaitan dengan ancaman, saya kira kita mesti juga terus terang kepada diri kita sendiri bahwa sebelum kita melihat ancaman dari luar, kita mesti lihat sendiri ancaman yang ada dari dalam. Kalau kita lihat ancaman dari dalam, selama kita bernegara, kita kalau hitung sejak Orde Baru sampai dengan reformasi, kalau saya tidak salah, itu kurang lebih 61 tahun. 33 tahun Orde Baru dan 28 tahun reformasi. Mari kita lihat sepintas lalu bahwa birokrasi kita sejak sekian puluh tahun itu perlu mengalami evaluasi. Kalau birokrasi kita tidak evaluasi, birokrasi bisa menjadi ancaman terhadap pembangunan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa sekian puluh tahun berapa jumlah pengusaha yang eksistensinya itu turun-temurun.
di wilayah nasional kita ini. Dan tentu kalau kita ambil kualitas dan ambil kuantitas, kuantitasnya banyak pengusaha baik, tapi ada pengusaha nakal. Dan pengusaha nakal itu kadang-kadang mengganggu regulasi. Dan regulasi itu mempunyai suatu manfaat terhadap strategi transformasi pembangunan. Yang ketiga, kita mesti lihat juga, sekian lama ini, ilegal ini tidak kita beri perhatian khusus. Pernah kita beri perhatian khusus, tetapi setelah itu kita lepaskan lagi. Sebagai contoh, tahun 1977, ilegal timah itu kita tertibkan. Tapi ternyata ilegal timah yang kita tertibkan itu hanya sampai 21 tahun. Setelah 21 tahun 98, sampai dengan September 2025, ilegal di Bangka Belitung itu bukan main. Sampai bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melihat secara data, adakah suatu negara, saya tidak ingin mencari kesalahan, adakah satu negara yang mempunyai apa yang disebut dengan investasi ataupun sumber daya alam timah yang cukup besar di dunia? Itu di Indonesia. Tahun 77 kita tertibkan itu semuanya. Tapi selesai tanggal 21. Hanya selesai tahun 98. Tapi tahun 98 sampai 2025, timah kita habis menjadi illegal mining. Tapi di satu sisi, ada yang mempunyai kapasitas eksportir timah tanpa memiliki sumber daya alam timah. Bapak-bapak, apa itu bukan ancaman terhadap geoekonomi kita? Apakah itu bukan ancaman terhadap geopolitik kita? Ini baru satu aspek. Apa ini bukan ancaman dari geostrategi kita? Yang kedua, yang berkaitan dengan cyber. Terus terang, perang cyber ini adalah perang dunia. Dan kita tidak boleh tertinggal dengan perang cyber. Dan kita lakukan perang cyber ini dengan menggunakan kebijakan nasional dan juga kebijakan operasional. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan hadir terus di dalam cyber security. Tapi tentunya, bagaimana cyber security itu kita kembangkan? Saya kira rakyat Indonesia yang harus menerima jawaban dari situ. Dan kitalah sebagai pelaksananya. Pendidikan dan latihan cyber sudah kita bentuk. Koordinasi antar kementerian dan lembaga juga kita bentuk. Tetapi kita mempunyai satu sistem yang namanya cyber security. Yang berikut yang mengenai kesejahteraan. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak mengenai kesejahteraan itu menjadi perhatian kita. Saya kira sejak bapak-bapak berada di Komisi 1 sampai dengan sekarang, peningkatan kesejahteraan terhadap prajurit itu meningkat. Semua prajurit yang mengalami victimize, baik tewas maupun korban, itu ada di dalam asuransi dan ada di dalam suatu perawatan kesehatan yang cukup. Kemudian yang berkaitan dengan sarana prasarana. Memang
kami mengakui, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pada waktu yang lalu, kita itu hanya membeli alat, tapi tidak membeli harwat. Harwat itu adalah pemeliharaan dan perawatan. Jadi pesawat tempur ada, tapi tidak bisa menembak. Itu yang saya bilang, kita punya alat, tapi tidak punya harwat. Sekarang tidak bisa. Kita beli sistem. Kita beli alat yang seperti tadi disampaikan, dan saya kira Bapak-Bapak yang hadir juga bisa melihat bagaimana misail itu melengkapi dari peralatan itu. Yang tadinya kita tidak, hanya ada alat. Terbang fly pass, tapi tidak punya alat. Sekarang sudah dilengkapi dengan alat. Kemudian juga saya ingin menyampaikan mengenai aset. Tadi disinggung sedikit. Sekarang kita revitalisasi aset. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mendengar sepintas lalu. TNI Angkatan Udara punya aset 100 sekian ribu hektar. Dipakai oleh pengusaha untuk bikin pabrik gula. Dan sekian lama tidak bayar PNBP. Sekarang kita ambil alih. Dan kita ambil alih bukan untuk kehendak militer, tapi kehendak dari rakyat melalui BPK. Jadi BPK yang meminta kepada kita. Dan sekarang sudah kita ambil alih dan kita kembalikan kepada negara. Bukan kita pergunakan. TNI tidak perlu berbisnis. Karena sudah ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025. Kemudian harwat ini, betul Bapak-Bapak sekalian, kita membangun batalion, itu sekarang dengan harwat. Pompi konstruksi, itu sudah dilengkapi dengan eskavator. Sudah dilengkapi dengan traktor. Kemudian juga pertanian, itu sudah dilengkapi dengan bibit. Sudah dilengkapi dengan fertilizer. Dan ini adalah asistensi dari pemerintah daerah. Jadi ini sinkronisasi antara birokrasi kita sekarang ini sudah berubah. Tapi jangan lupa Bapak-Bapak, kita masih mengalami satu unsur yang bisa mengganggu transformasi pembangunan kita ini, yaitu yang namanya deep state. Deep state ini terlihat baik pada saat forum, tapi begitu forum selesai, mereka bekerja sesuai dengan apa kebiasaannya. Ini yang kita harus hilangkan. Karena saya tadi bilang, 61 tahun terlalu lama menikmati. Sehingga begitu kita melakukan revitalisasi regulasi, terjadi apa yang disebut resistensi. Ini yang harus kita hadapi sekarang, ancaman ini. Oleh karena itu, kemampuan ini harus kita perbaiki. Di TNI, kemampuan ini juga disertai dengan penertiban pengawakan. Bisa ditanyakan kepada TNI, berapa bintang 3, berapa bintang 2, berapa bintang 1 yang dipenjarakan. Kita tidak melihat siapa-siapa. Jadi kalau soal peradilan militer, itu persoalan, bukan persoalan yang mudah. Kita lakukan itu. Ada seorang perwira tinggi sekarang kena seumur hidup penjara karena melanggar peradilan militer. Jadi kalau tadi ada bicara soal penyiraman, bisa lebih berat hukumannya. Jadi ini supaya Bapak tahu bahwa peradilan militer itu tinggi sekali nilainya. Apalagi sekarang ada auditor militer di Kejaksaan Agung. Ada mahkamah militer di Mahkamah Agung. Jadi mungkin ini yang saya ambil kesimpulan dari klasterisasi jawaban yang ditanyakan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya persilakan Panglima untuk melanjutkan. Terima kasih, Pak. Maaf, masih ada satu. Luar negeri, Pak. Maaf, Panglima. Jadi luar negeri yang berkaitan dengan Somalia, ada memang 4 orang ABK kita disandra. Tapi jangan tahu, Somalia itu negara penyandra. Minta uang tebusan. Jadi ini harus kita ketahui juga permainan-permainan ini. Dan ini sekarang kita
sedang bekerja di KBRI Nairobi. Dan Adhan kita melakukan pendekatan negosiasi untuk pembebasan sandera. Tapi asal tahu, mereka adalah negara-negara yang lebih mengutamakan negosiasi. Ini biasa, negara kargoisme. Yang kedua, yang kaitan dengan UNIFIL, memang kita tidak bisa keluar dari piagam PBB. Tapi kita melakukan satu negosiasi agar supaya penempatan-penempatan kita juga memperhatikan faktor-faktor keamanan. Sedangkan yang kaitan dengan AUKUS, saya memang tidak bisa memberi kepastian jawaban. Karena Amerika pun melarang Iran untuk memperkaya nuklir. Jadi kita tidak bisa, oh kau melarang orang tapi kau sendiri punya nuklir. Saya di luar kapasitas saya untuk menjawab itu. Tapi yang saya tahu bahwa Iran pun, Amerika pun sekarang minta supaya nuklir dihindari. Kemudian Selat Malaka. Saya sudah berkoordinasi dengan counterpart saya, Menteri Pertahanan Singapura, Menteri Pertahanan Malaysia, dan saya sendiri. Kami bersepakat bahwa kita jangan jadikan Selat Malaka itu seperti Hormuz. Tapi kita harus punya satu konsistensi di situ. Bahwa Selat Malaka itu ada tiga negara. Tiga negara. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan Thailand yang kedua. Kita laksanakan patroli terpadu. Patroli terpadu ini untuk bisa mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik secara ekonomi maupun secara politik. Kemudian saya sudah juga bicara dengan Panglima US PACOM. Waktu saya ke Amerika. Dan nanti para panglima yang ada di Malaysia, Singapura, dan Thailand itu akan mengadakan satu koordinasi bagaimana Amerika tenang saja. Serahkan kepada negara yang berdaulat yang bisa menyelesaikan keamanan di Selat Malaka. Itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dia punya modus operandi yang namanya patroli terkoordinasi. Dan itu sangat dipahami oleh Amerika Serikat. Mudah-mudahan Amerika tidak akan menyentuh Selat Malaka. Silakan, Panglima.